Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 11 perbankan syariah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dimudahkan dalam memahami pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga untuk mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah, yaitu bab penghimpunan dana bank syariah. Perlu kalian ingat bahwasanya dalam kegiatan operasional bank syariah itu ada 3 kegiatan inti. Yang pertama adalah penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga adalah pelayanan jasa. Nah, untuk bab penghimpunan dana ini pastinya penghimpunan dana merupakan kegiatan paling penting yang harus dilakukan oleh bank syariah, karena kalau tidak adanya himpunan, tidak adanya suntikan dana, maka otomatis bank syariah tidak dapat memenuhi semua biaya operasional, baik itu biaya mingguan, bulanan maupun tahunan. Baik, secara teori, penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari dana kepada pihak deposan. Deposan di sini maksudnya adalah kepada pihak yang mempunyai uang, yang nantinya akan dana tersebut akan disalurkan kepada pihak kreditur atau pihak orang yang meminjam. Nah, dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Jadi himpunan dana ini adalah kegiatan yang bank itu sebagai perantara atau intermediasi ya, di antara orang yang punya uang dengan orang yang tidak punya uang. Orang yang punya uang maka disebut dengan deposan, dan orang yang tidak punya uang maka disebut adalah kreditur. Kreditur ini adalah orang-orang yang nantinya akan meminjam dana melalui kegiatan pembiayaan. Jadi misalnya ada seseorang yang menaruh dananya dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, maka orang tersebut disebut deposan. Tetapi orang yang mengajukan pembiayaan atau kredit pada sebuah bank syariah maka dinamakan kreditur. Jadi bank sebagai perantara atau intermediasi dalam penyaluran dana antara si kaya dengan si miskin, atau di antara yang punya uang dengan orang yang tidak punya uang. Baik, untuk prinsip penghimpunan dana ini ada beberapa akad yang nantinya akan menyertai kegiatan penghimpunan dana. Yang pertama pastinya adalah akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini seperti yang mungkin kalian sudah tahu, pastinya di dalam akad mudharabah tersebut terdapat bagi hasil yang memang harus dibayarkan oleh pihak bank. Nah, mudharabah di sini jika dalam dunia perbankan biasanya terdapat pada tabungan ya, ini biasanya tabungan individu atau tabungan investasi. Kemudian mudharabah di sini pastinya nanti ada bagi hasil yang harus dibayarkan oleh bank. Misalnya ada seorang deposan yang menaruh depositonya sebesar 1 juta di bank syariah, maka di bulan berikutnya ketika sudah berjalan 30 hari, maka bank berkewajiban untuk memberikan kontribusi bagi hasil kepada deposan tersebut. Jadi harus dan wajib diberikan. Jika memang tidak ada bagi hasil, maka penghimpunan dana tersebut bisa memakai akad wadiah. Nah, wadiah ini merupakan titipan. Nah, titipan di sini wadiah itu ada 2 jenis ya. Yang pertama ada wadiah yad amanah, dan yang pertama adalah wadiah yad amanah. Kalau wadiah yad amanah di sini bank boleh memberikan
hadiah atau bonus kepada nasabah jika memang bank pada saat itu mempunyai kelebihan laba yang memang bisa dibagikan. Sedangkan kalau wadiah yat amanah, di sini bank sama sekali tidak memberikan kelebihan apapun kepada nasabah-nasabah yang menaruh dananya dengan memakai akad wadiah yat amanah. Oke, apa sih pengertian dari wadiah? Nah, wadiah di sini secara teori adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan. Nah, baik yang bertanggung jawab bank dan bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Jadi karena memang wadiah ini tidak ada, sebenarnya prinsipnya tidak ada bonus yang harus diberikan atau bagi hasil yang diberikan, maka bank hanya memanfaatkan dananya saja, dan bank pastinya bertanggung jawab untuk pengembalian titipan tersebut. Ya, namanya titipan pasti kan harus dikembalikan. Oke, di sini bisa kalian lihat ada dua jenis wadiah. Yang pertama wadiah yat amanah. Nah, di wadiah yat amanah ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang pertama investor atau pemilik dana atau deposan ya, yang punya uang. Yang kedua adalah pihak BPRS atau pihak bank. Nah, di sini pemilik dana menitipkan dananya atau menitipkan barangnya kepada BPRS atau kepada bank syariah. Kemudian nanti BPRS akan bertanggung jawab, dan jika memang kalau yat aman ini kan sebenarnya tidak diwajibkan untuk memberikan bonus ya, tetapi kalau memang pada suatu ketika ada keadaan yang memang laba yang didapatkan oleh nasabah itu oleh bank itu memang sangat besar di suatu waktu tertentu, maka bank boleh memberikan hadiah. Nah, ini memang hampir sama dengan wadiah yat amanah ya. Nah, kalau wadiah yat amanah kan diwajibkan bank itu untuk memberikan bagi hasil memberikan hadiah kalau memang bank mempunyai laba yang besar pada bulan tertentu. Nah, ini tapi kalau wadiah yat amanah kan sebenarnya nggak harus memberikan bonus, tapi kalau memang labanya yang didapat itu sangat besar sekali, maka boleh saja bank syariah memberikan bonus kepada nasabah yang memberikan dananya di bank syariah tersebut. Nah, yang kedua ini ada skema prinsip dari wadiah yat amanah. Nah, di sini kalau di wadiah yat amanah ini ada tiga pihak yang kalian bisa lihat di sini terlibat ya. Yang pertama adalah nasabah sebagai pemilik dana, yang kedua adalah bank syariah sebagai pengelola dana, dan yang ketiga ini adalah nasabah yang memang nasabah kreditur atau nasabah pembiayaan yang mendapatkan fasilitas pembiayaan. Nah, bedanya kenapa tadi Ibu bilang wadiah yat amanah ini wajib memberikan bonus, karena untuk dana-dana yang memang didapatkan dengan akad wadiah yat amanah, bank ini boleh menyalurkan dana tersebut kepada nasabah pembiayaan, tentunya dengan bagi hasil pembiayaan yang tidak setinggi dari produk-produk yang berakadkan mudharabah. Jadi kalau bedanya bisa kalian lihat ya, kalau di yat amanah itu hanya dua pihak yang terlibat, hanya bank dan juga pemilik dana. Nah, kalau di wadiah yat amanah ini ada tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan juga nasabah pembiayaan dan nasabah
deposan gitu. Jadi bedanya di sini, makanya Wadiah Mana ini diwajibkan kepada bank kalau memang dia dapat laba yang besar, maka wajib diberikan bonus kepada nasabah deposannya gitu, karena uang yang mereka tanamkan di situ dikelola untuk beberapa produk pembiayaan. Kemudian di sini kita bahas produk dari mudorobah. Nah, mudorobah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola atau mudorib dengan suatu perjanjian di awal. Nah, bentuk kerjasama ini menegaskan bahwasanya dengan adanya dana yang ditanamkan, ada kontribusi 100% modal dari pemilik modal atau pemilik dana, dan pastinya bank sebagai pengelola ini harus mempunyai keahlian untuk memutar dananya tersebut. Nah, biasanya mudorobah ini ada di produk tabungan mudorobah, dan juga mungkin ada di beberapa produk pembiayaan. Tapi memang kalau produk pembiayaan biasanya disebut dengan produk pembiayaan musyarakah atau murabahah ya. Jarang bank yang memakai akad mudorobah, karena mudorobah di sini adalah sebuah sistem bagi hasilnya, yang mana nanti di produk mudorobah itu ada dua turunan akad, yaitu musyarakah dan juga murabahah. Nah, di sini ada dua jenis mudorobah. Tadi kan Wadiah juga ada dua jenis ya. Dan mudorobah di sini juga punya dua jenis. Yang pertama skema mudorobah mutlaqoh, yang kedua skema mudorobah muqayyadah. Nah, yang mutlaqoh ini yang sifatnya tidak terikat. Jadi bank boleh memberikan atau menyalurkan dana himpunan ini kepada nasabah-nasabah pembiayaan yang tanpa terikat, jadi boleh ke nasabah manapun gitu. Nah, di sini pihak yang terlibat pastinya 3 orang. Yang pertama adalah bank. Bank melakukan perjanjian bagi hasil dengan nasabah atau sohibul mal. Kemudian nasabah di sini kan sifatnya sohibul mal, bank ini adalah mudorib. Nah, kedua pihak tersebut mempunyai proyek usaha yang harus dibiayai. Nah, biasanya memang proyek usaha ini tidak dikelola oleh bank sendiri, tetapi dikelola oleh nasabah-nasabah pembiayaan. Dan pastinya atas kerjasama kegiatan usaha ini, bank sebagai mudorib wajib membayarkan keuntungan atau membagikan bagi hasil kepada nasabah tabungan yang merupakan sohibul mal. Nah, nanti tentunya modal yang ditanamkan oleh nasabah deposan ini tidak dikurangi, malah bertambah dengan adanya pemberian bagi hasil. Nah, kemudian yang kedua adalah mudorobah muqayyadah. Nah, mudorobah muqayyadah ini biasanya dia terikat oleh sebuah jadi si bank ini hanya boleh menyalurkan dana mudorobahnya, dana tabungan mudorobahnya kepada pihak nasabah-nasabah tertentu. Jadi misalnya gini, misalnya pada suatu ketika ada seorang nasabah kreditur, nasabah yang butuh pembiayaan, tetapi pada saat itu sebenarnya bank tidak mempunyai dana yang bisa untuk diputar kepada dalam bentuk produk pembiayaan. Nah, dengan adanya permintaan nasabah pembiayaan tersebut, maka bank kemudian melakukan promo, misalnya bagi siapa saja yang mau membuka tabungan ataupun deposito maupun giro pada bulan ini, katakanlah bulan ini ya, bulan Oktober, maka bagi hasil yang diberikan akan lebih banyak, misalnya dari bagi hasil dari tabungan maupun deposito yang ditanamkan pada bulan lain gitu ya. Nah, ini
Kalau ada kegiatan promo seperti ini, maka bisa dijamin bahwasanya bank itu sedang mencari dana untuk diputar dalam bentuk pembiayaan mudharabah muqayyadah. Jadi kenapa dibilang terikat? Karena memang hanya boleh diberikan kepada seorang nasabah saja. Jadi kan kalau tadi di mudharabah mutlaqah kita kan bebas, bank itu bebas untuk memberikan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah manapun ya, karena tidak terikat ya. Nah kalau muqayyadah ini karena dia memang terikat, maka ya kenapa terikat? Karena tadi itu sebenarnya bank tidak mempunyai dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan, tetapi karena ada permintaan dari nasabah yang mau pembiayaan, maka bank melakukan promosi produk perhimpunannya supaya dia dapat dana, dan pastinya nasabah-nasabah yang bersedia membantu bank untuk memenuhi permintaan nasabah pembiayaan tersebut pastinya mau minta bagi hasil yang berbeda dari bagi hasil yang dari tabungan yang ditanamkan pada bulan selainnya gitu, selain bulan Oktober ini gitu. Makanya nanti pun ketika si bank ini menyalurkan dana, itu hanya boleh disalurkan kepada orang tersebut, kepada nasabah pembiayaan yang sudah mengajukan tersebut. Jadi tidak boleh diberikan kepada nasabah lain, itu hanya boleh diberikan kepada nasabah itu yang memang karena dia bank melakukan promosi. Nah ini ada gambar yang lebih jelasnya ya untuk mudharabah mutlaqah. Jadi di sini ibu pastikan bahwasanya di mudharabah mutlaqah ini tidak ada modal yang akan berkurang, bahkan modal dari sohibul mal atau dari nasabah ini akan bertambah dengan adanya pembagian bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Nah pastinya ini harus ada proyek usahanya, harus ada kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Ini bisa dilakukan oleh bank sendiri sebagai mudharib, atau bisa juga disalurkan kepada pihak ketiga, yaitu pihak kreditor. Nah, di sini ada mudharabah muqayyadah. Nah ini seperti yang tadi ibu bilang, mudharabah muqayyadah ini kan special project. Jadi mudharabah muqayyadah ini ada karena adanya permintaan dari seseorang yang memang khusus, dan nanti pun nasabah yang memang meminta fasilitas pembiayaan mudharabah muqayyadah ini harus membayarkan bagi hasil yang lebih tinggi juga kepada bank, supaya nanti bank bisa memberikan bagi hasil kepada nasabah deposan atau nasabah sohibul mal yang pastinya lebih tinggi dari kegiatan penghimpunan dana yang lainnya gitu. Oke, ini ada contoh kegiatan himpunan dana. Yang pertama adalah giro. Nah ini sebenarnya sudah kita bahas di bab kedua kemarin ya, di sumber dana bank syariah. Contohnya kegiatannya adalah kegiatan giro. Nah di sini ada pengertian cek, ibu rasa juga sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Kemudian kegiatan himpunan dana yang kedua itu adalah simpanan tabungan. Kemudian yang ketiga adalah simpanan deposito. Nah ini ada jenis-jenis deposito, ini juga sudah ibu jelaskan di bab yang kedua, bisa kalian review lagi materinya. Baik, cukup sampai sini materi kita untuk hari ini. Semoga dapat dipahami, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup kelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.